penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dan tinggal di antara kita Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Nomor 643. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta Dan sertamu juga. Kanak-kanak bersalah ini telah dibunuh demi Kristus. Mereka mengikuti anak domba tak bernoda dan senantiasa berseru, "Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan." Pada hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci yang menjadi martir setelah Yesus lahir. Mereka seperti menjadi korban oleh karena kebencian dari Raja Herodes yang ingin mencari Yesus yang lahir itu, tapi karena tidak ditemukan di antara anak-anak lain, maka dia memberi perintah supaya membunuh semua anak-anak laki-laki yang baru lahir. Inilah orang-orang atau anak-anak yang menjadi korban kebencian Herodes karena arogansi kekuasaan. Dia tidak mau ada orang lain yang menyayangi dirinya hingga anak-anak menjadi korban. Marilah kita berdoa bagi anak-anak agar mereka tetap aman dan selamat meskipun sering terjadi kekerasan, kiranya tidak terus-menerus menimpa diri anak-anak yang tetap aman dan selamat menuju hari esok, menuju masa depan mereka masing-masing.
Kita mensalah mengampun semua dosa dan kesalahan kita, agar kita layak melayani Kristus waktu malam. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya pada Allah Tuhan. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan kami beri Pada orang yang berkenan kepadanya, kami memuji Engkau, kami kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, ya Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Anak ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini anak-anak suci matimu memuji dengan kata melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman akan Engkau yang kami ucapkan dengan lidah juga kami nyatakan dengan perilaku hidup. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan yang bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kalian. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tiada kegelapan. Kalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sebagaimana Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu sama lain. Dan darah Yesus Putranya menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan
agar kalian jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat kerangka. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu kami sembah bakti, berpegang dengan kepercayaan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yesus pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Dari Mesir kupanggil anak. Ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara irama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa Yesus dilahirkan seringkali memilukan juga. Tidak beda dengan
termasuk yang lahir dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Yesus sendiri sudah lahir di kandang karena tidak ada rumah yang bersedia menerima dia. Kemudian belum terlalu lama sesudah dia lahir, sudah terancam oleh pembunuhan karena kesombongan Herodes yang tidak mau ada raja baru yang lahir, yaitu Yesus ini. Dan itu malam-malam juga mereka harus lari ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus. Apa yang disampaikan oleh Injil Matius ini tentang kisah anak-anak Yesus yang menyedihkan tunjukkan dalam bacaan pertama dengan kontradiksi yang dilakukan oleh manusia terhadap Yesus sebagai terang. Dia terang yang membawa keselamatan, membawa kehidupan, tetapi justru ditolak oleh kegelapan. Penipuan manusia menjadi cara untuk menolak terang yang dibawa oleh Yesus. Herodes adalah salah satu contoh orang yang hidup di kegelapan. Dia tidak mau menerima terang kelahiran Yesus, tetapi justru menentang dan melawannya sehingga mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak yang tidak bersalah. Marilah kita menerima Yesus meskipun tidak selalu dalam situasi atau kondisi yang kondusif. Kita harus tetap menerima dia sebagai terang kehidupan, terang yang menghalau kegelapan. Jika manusia menemui begitu banyak tantangan dan kesulitan, Yesus tetap menjadi terang. Maka marilah kita membuka hati untuk menerima Yesus, tetap menerangi hati dan pikiran kita di tengah kegelapan tantangan-tantangan yang terjadi dalam hidup. Dan kiranya apapun tantangan yang dijumpai tetap tidak sampai mengorbankan orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus terhadap oleh Raja Herodes terhadap anak-anak bayi Yerusalem yang tidak bersalah. Kita juga berdoa untuk anak-anak yang banyak meninggal, termasuk yang menjadi korban guguran, korban aborsi, anak-anak yang tidak bersalah hanya karena egoisme manusia yang tidak tahan dengan kesulitan. Akhirnya anak-anak yang tidak bersalah sering dikorbankan. Mudah-mudahan semua jiwa anak-anak yang menjadi korban itu semuanya berkenan kepada Tuhan, seperti dikatakan mereka mendapat perutusan atau panggilan khusus untuk senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Ya Allah, kami mohon penyertaan bagi perjalanan hidup anak-anak di mana saja di muka bumi ini, khususnya di wilayah kami. Kiranya anak-anak tetap menjadi harapan, menjadi masa depan dari kehidupan, dan karena itu setiap orang berusaha untuk melindungi, memelihara, dan menyelamatkan anak-anak supaya aman menuju masa depan mereka masing-masing. Marilah kita mohon kabulkanlah
Ya Tuhan, ada begitu banyak anak-anak yang meninggal meskipun mereka tidak bersalah, juga meninggalkan kesulitan, kekurangan atau krisis apa saja. Kami mohon selamatkanlah anak-anak itu, biarlah mereka tetap menjadi malaikat-malaikat kecil yang senantiasa melayani Engkau di dalam kerajaan Allah dan melayani manusia sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Nomor 380. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah korban kami hamba-Hamba-Mu. Semua kami disucikan berkat misteri kudus ini dan dayanya menyelamatkan kami, sebagaimana diterima oleh makhluk anak suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus Allah yang kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martirmu dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharapan iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu, dan bersama segenap pasukan malaikat dengan takkan tiga-tiganya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan bercurah Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
akan serahkan kemenangan secara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mengucap-ucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk memenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapamu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Dia Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus dan Fransiskus, dan Uskupan Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan kesehatan. Kami mohon berkat untuk semua orang yang membantu kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Kami mohon berkat untuk semua orang yang sudah kami janjikan doa dan meminta doa kami di sini masing-masing. Berkatilah para penjasa, para penerima dan para donatur, tolonglah orang-orang dalam kesulitan dan persoalan, serta sembuhkanlah orang-orang sakit dan menderita. Ingatkan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggalkan pada mati, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya fajar. Kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semua kami pun juga perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, kami mengalami Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya perumahan hidup kami. Semua kami takkan pilih yang besar,
supaya kehendak benar-benar dilaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami nanti dengan hidup datang dan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus juga bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon berilah damai kepada kami, dan jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan bersilah kami supaya bersatu dengan hukum sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengajar kami dengan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama roh. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
berdusta di antara manusia sebagai kurban-kurban sunnah bagi Allah dan bagi anak domba. Mereka mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah memperkenankan turut serta dalam perjamuan pesta Kamis Suci yang menerima mahkota kemuliaan berkat kelahiran putramu. Meskipun belum mampu mengakui iman dengan lidah, semoga hati kami pun Kau penuhi dengan anugerah yang mendatangkan keselamatan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua orang-orang yang kita keluarkan dan seluruh kegiatan pekerjaan pada hari ini dilindungi, dibimbing dan berkat kepada Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah berdiri kita Yesus. Amin. Nomor 4,